Selamat bertemu kembali. Minggu ini kita masuki percobaan 8 dengan judul penentuan permeabilitas kayu. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mengenal dan mengetahui pengertian serta konsep permeabilitas pada kayu. Yang kedua, dapat membandingkan permeabilitas pada arah longitudinal, tangensial, dan radial pada kayu. Yang ketiga, dapat membandingkan permeabilitas antar jenis kayu. Adapun bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah sampel kayu, cat, Aquades, sedangkan alatnya adalah timbangan tenor analitik, kemudian kuas, kemudian bak perendam, pengganjal, serta selotip. Berikutnya kita adalah persiapan dan pemotongan sampel. Sampel kita buat dengan ukuran 10 x 5 x 5, dimana untuk yang tangensial panjangnya itu yang 10 cm, sementara untuk yang radial yang panjangnya adalah arah radial, nah 10 cm. Kemudian yang longitudinal yang menjadi panjang adalah longitudinalnya itu yang 10 cm nya, sisanya adalah 5 x 5 cm. Setelah itu kemudian kita cat permukaannya, yaitu untuk yang bidang tangensial yang kita cat adalah bidang radial dan longitudinal, sementara untuk yang radial yang kita cat adalah tangensial dan longitudinal, dan untuk longitudinal yang kita cat adalah radial dan tangensial. Setelah kita cat, permukaan yang kita cat tadi kita tutup dengan selotip. Setelah selesai, kemudian kita lakukan penimbangan pada kondisi awal. Dengan sebelumnya kemudian kita jangan lupa untuk diberikan kode untuk masing-masing sampel tadi. Untuk L kita kasih untuk kode longitudinal, R untuk radial, dan T adalah untuk tangensial. Kemudian kita timbang untuk mendapatkan berat awal sebelum mendapatkan perlakuan. Setelah kita timbang, kemudian sampel tersebut kita rendam dengan Aquades. Kita siapkan bak perendamnya, kemudian kita kasih pengajar di bawahnya, kita letakkan kayunya, diberi pemberat di atasnya, baru kemudian kita tuangkan Aquadesnya. Kita biarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kemudian sampel kita masukkan ke dalam tabung impregnasi untuk kita tekan dengan tekanan sebesar 0,8 atm selama 1 jam. Kita pastikan bahwa sudah tertutup rapat. Kemudian setelah 1 jam dengan tekanan 0,8, kemudian sampel kita keluarkan kembali. Setelah sebelumnya kita keluarkan udara yang ada di dalam tabung impregnasi, kita ambil. Berikutnya adalah sampel tersebut kita tiriskan terlebih dahulu untuk memastikan air yang berada di bagian luar itu hilang. Setelah itu kemudian kita timbang dari ketiga sampel tersebut. Setelah kita timbang, kemudian sampel kita potong dengan ketebalan masing-masing 1 cm sesuai dengan arahnya. Untuk tangensial kita akan terbagi menjadi 5 sesuai dengan ketebalannya. Kemudian untuk longitudinal kita akan mendapatkan 10 sampel, dan untuk radial kita akan mendapatkan 5 sampel. Nah, tadi sebelum kita potong kita akan mendapatkan data kayu yang kita rendam selama basah tadi sebagai berat basah atau berat setelah direndam. Kemudian setelah tadi dipotong, jangan lupa kita berikan
kodenya untuk masing-masing potongan tadi. Kemudian kita timbang untuk mendapatkan nilai berat basah untuk per masing-masing potongan. Kemudian sampel tersebut kita masukkan ke dalam oven 103+-2 selama 2 kali 24 jam atau sampai beratnya konstan. Setelah itu kemudian kita keluarkan dari oven dan kita masukkan ke dalam desikator agar kayu tersebut dingin. Setelah itu kemudian kita timbang kembali potongan-potongan sampel tipis tadi, sehingga kita akan mendapatkan berat kering oven atau berat BKT dari potongan sampel dari masing-masing bagian. Setelah itu kemudian kita hitung kadar air dari masing-masing potongan dan kita buat grafik hubungan antara posisi potongan kayu terhadap besarnya kadar airnya. Demikian untuk praktikum minggu ini dan sampai jumpa kembali untuk praktikum berikutnya. Terima kasih.